Pada zaman ini banyak sekali orang yang sedang anti terhadap otoritas. Yesus bukan sedang mengkritisi otoritas. Yesus menerima ada otoritas, ada kursi Musa tersebut. Yang dipertentangkan oleh Yesus itu kemunafikan mereka. Kemunafikan daripada para pemimpin agama. Di zaman ini bukankah banyak juga false teachers yang akhirnya membawa orang semakin mencintai mereka lebih daripada Kristus. Mereka sedang menutup pintu kerajaan surga oleh karena keberadaan mereka dan apa yang mereka lakukan. Kita juga harus melihat bagaimana kita akhirnya adalah orang-orang yang mungkin saja dalam pelayanan kita menonjolkan diri kita lebih daripada Kristus. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan masuk ke dalam eksposisi Matius pasal yang ke-23 berkenaan dengan 7 kecaman daripada Kristus. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-23 dan kita akan membaca hari ini ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ya, ini kecaman yang pertama, ayat ke-13 dan yang ke-14. Mari kita membacakan bersama-sama, saudara yang ada di gedung gereja ini bisa membacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga akan menyerahkan hati kami, menyerahkan juga seluruh pokok-pokok doa dan apa yang akan kami doakan nanti ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah suatu persetujuan doa ini, persetujuan doa yang menyegarkan kami pada Sabtu pagi ini ya Tuhan, dan kami mendoakan mereka yang mengikuti secara fisik di Zoom maupun juga yang ada di YouTube, yang live mengikuti secara online. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun beban yang kami bawa pada hari ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami tidak menikmati Tuhan oleh karena semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Jadi melalui seluruh pergumulan kami ya Tuhan, kami belajar untuk bisa menikmati Tuhan lebih. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ini kita mulai hari ini masuk ke dalam suatu kecaman yang pertama. Saudara, saya mau mengingatkan satu hal terlebih dahulu. Kecaman atau wu di sini, saudara, itu bukanlah suatu hal yang hanya memberikan suatu hal yang negatif, judgment kepada mereka yang Tuhan kecam di sini. Memang ada suatu sense bahwa ini adalah suatu judgment kepada mereka. Tapi saudara harus melihat juga bahwa ada suatu ekspresi kesedihan dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam hal ini, saudara, ada suatu expression displeasure dan kesedihan, mungkin suatu perasaan yang pasti bukan perasaan rejoicing karena mereka adalah orang-orang yang sedang dikecam, bukan. Ini bukan suatu kecaman tanpa ada perasaan hati yang hancur. Dan saudara bisa melihat bagaimana pada akhirnya pada ayat yang ke-37, kita tidak masuk dalam ayat yang ke-37, tapi dalam Matius pasal 23 ayat 37, saudara bisa melihat bahwa hati Yesus yang hancur diutarakan berkenan dengan Yerusalem. Ada satu keluhan, tangisan terhadap Yerusalem. Soalnya ini satu hal yang sangat sulit sekali, di samping pihak kita dituntut untuk akhirnya memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kemurnian di dalam gereja dalam hal apapun. Tapi apakah kita sambil mungkin mengkritik orang, sambil menegur mereka, sambil bisa menegur di dalam suatu kehancuran hati, itu satu hal yang tidak mudah atau seringkali kita tidak bisa lakukan. Kita seringkali bisa menegur tanpa akhirnya kita menegur dalam kasih. Kita seringkali bisa menegur tanpa kita sendiri merasakan ada suatu kehancuran, suatu hal yang kesedihan, yang demikian mendalam yang kita bisa lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, di sini dia bukan hanya mengecam, lalu senang dengan fakta bahwa orang-orang ini dikecam oleh dia. Ada suatu perasaan hati yang sedih yang kita bisa lihat atau kita bisa rasakan dalam ayat-ayat yang kita baca. Saudara, ini hari ini kita masuk dalam kecaman yang pertama. Saudara, ada 7 kecaman. Ayat ke-13, 15, 16, ayat yang ke-23, 25, 27, dan 29. Lalu bagaimana dengan ayat yang ke-14, saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam kitab LAI, di dalam tangan saudara, bahasa Indonesia itu dikasih tanda kurung. Saudara, ayat ke-14 ini tidak ada dalam manuskrip-manuskrip yang paling tua, yang mungkin paling
reliable yang paling bisa disandarkan ini ada di dalam manuskrip belakangan dan yang mungkin kurang reliable seperti Textus Receptus dan lain sebagainya, saudara. Ya, saudara, di sini maka di dalam banyak sekali Alkitab biasanya lompat ayat 13, langsung ayat 15, bahkan ayat 14-nya pun tidak dituliskan. Karena memang tidak ada di dalam manuskrip yang tertua. Kemungkinan ini ditambahkan belakangan, saudara. Di sini, saudara, maka saya akan mencoba menggabungkan kedua ayat ini dalam satu kecaman yang pertama ini, saudara. Saudara perhatikan ada perbedaan dalam seluruh kecaman. Saudara perhatikan, setiap kecaman itu kecaman kepada dua macam orang, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hampir semua dari 7 kecaman tersebut itu mentargetkan orang yang sama. Tetapi dalam ayat yang ke-16, ini tiba-tiba berubah, targetnya itu adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang buta. Itu nama daripada ahli Taurat dan Farisi juga ada disebutkan dalam kecaman yang ketiga ini, saudara. Saya percaya ini bukan orang-orang yang berbeda atau Tuhan Yesus sedang mengecam kelompok orang yang berbeda. Tapi tetap adalah kelompok orang yang sama, tapi sekarang julukannya adalah julukan yang berbeda, saudara. Bukan lagi dikatakan mereka adalah orang-orang yang munafik, tapi yang munafik ini juga adalah orang-orang yang disebut sebagai Yesus sebagai pemimpin-pemimpin yang buta. Ini penting, saudara. Jadi bukan Yesus sudah mengecam kelompok orang yang lainnya, sudah mengecam kelompok orang yang sama, tapi kelompok orang yang sama ini bukan digambarkan sebagai yang munafik, tapi yang munafik tersebut adalah orang-orang yang juga buta, saudara. Saudara, dengan pengertian seperti demikian, saudara, kita akan melihat semua ini. Jangan lupa bahwa ini adalah kecaman Tuhan bukan kepada orang luar, ya, atau bangsa-bangsa kafir. Kecaman Tuhan kepada internal orang dalam, kepada umat Tuhan sendiri. Maka sangat penting sekali kita harus mengerti bahwa ini adalah kecaman kritik, mungkin internal criticism. Kalau dalam zaman kita mungkin kepada pelayan-pelayan Tuhan itu juga harus memperhatikan kecaman-kecaman yang keras ini, saudara. So mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikatakan dalam ayat yang kedua menduduki kursi Musa. So, sekali lagi, saudara, Kristus bukan sedang mengkritik otoritas, atau dia adalah Kristus yang sedang melawan otoritas, anti otoritas. Ini perlu ditekankan karena pada zaman ini banyak sekali orang yang sedang anti terhadap otoritas. Gereja, mereka bukan anti gereja karena pengajaran yang salah. Mereka agak sensitif terhadap gereja karena otoritas yang ada di dalam gereja. Banyak sekali anak-anak muda yang memiliki perasaan semacam demikian. Itu mereka anti otoritas, bukan anti kebenaran, tapi anti khususnya terhadap otoritas. Perhatikan di sini, saudara, dalam ayat yang kedua, kalau saudara perhatikan sekali lagi ayat ketiga, itu Yesus katakan, mereka setelah mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, Yesus mengatakan bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. So, pada abad yang ke-17, 18, ketika filsafat enlightenment itu mulai keluar, saudara, itu salah satu slogan daripada enlightenment yang diutarakan oleh Immanuel Kant misalnya, what is enlightenment? Dia menuliskan dengan 2 kata bahasa Latin, sapere aude, berani, dare to know, berani untuk berpikir sendiri, jangan lagi bergantung kepada otoritas, yaitu otoritas daripada tradisi, otoritas daripada dari gereja dan seterusnya, tapi dare to know. Ini menjadi suatu hal yang membuat pada zaman ini banyak sekali orang yang merasakan bahwa dengan kemampuanku berpikir sendiri, aku akan menentukan kebenaran untuk diriku sendiri. Nggak mau kebenaran itu ditentukan oleh orang-orang lain atau pihak-pihak lain, atau tradisi, gereja, orang tua, dan seterusnya. Bukan itu, saudara. Yesus bukan sedang mengkritisi otoritas. Yesus menerima ada otoritas, ada kursi Musa tersebut. Yang dipertentangkan oleh Yesus, kita akan melihat nanti, itu kemunafikan mereka. Kemunafikan daripada para pemimpin agama. Saudara bisa melihat itu, saudara bisa melihat setiap kali keluar kata celaka, kecuali ayat kecelaka yang ketiga, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kata munafik pertama kali keluar dalam ayat yang ke-13 di sini mendeskripsikan, dan nanti selanjutnya itu kecaman Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang dikecam oleh Tuhan Yesus bukan otoritas mereka, bukan kursi Musa atau bagaimana mereka duduk di atas kursi Musa. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat positif sekali. Itu adalah suatu usaha daripada umat Tuhan dalam melanjutkan tradisi pengajaran daripada Musa, khususnya dalam menginterpretasikan apa yang Musa ajarkan. Bukan itu yang dikritik, tapi kemunafikan hidup daripada mereka.
Kemudian dikritik oleh Tuhan Yesus yang kedua juga adalah bagaimana mereka akhirnya akan menggunakan kuasa. Mereka akan menggunakan kuasa yang mereka miliki, posisi tersebut untuk akhirnya membuat orang itu tidak mendekat kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting sekali, saudara. Ini kritik terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin memiliki kuasa dalam tangan dia, dalam jabatan dia, tapi melalui apa yang mereka lakukan, orang justru tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Ntar kita akan lihat satu persatu mengenai hal ini, saudara. Tapi yang paling penting sekali lagi, saudara, seluruh kecaman ini adalah kecaman berkenaan dengan satu topik yang sangat penting. Yesus melawan mereka. Otoritas Yesus di atas kursi Musa terhadap otoritas mereka. Siapakah interpreters yang terbaik atau yang paling tinggi terhadap apa itu tradisi daripada tradisi Musa ini, saudara. Maka saya katakan minggu lalu, saudara, Yesus tentunya adalah yang memiliki otoritas yang paling tinggi tersebut. Tapi saudara, akhirnya dia akhirnya menyatakan hal itu, akhirnya dibunuh oleh mereka yang menganggap diri memiliki otoritas-otoritas di atas kursi Musa tersebut, saudara. Satu hal yang sangat kita harus perhatikan di sini, saudara. Baik, saudara, mari kita melihat bahwa ini adalah melihat kecaman. Kita sekali lagi ingat ini kecaman internal. Kecaman yang pertama, saudara. Kecaman yang pertama, celakalah mereka karena kemunafikan mereka. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Saudara, kata munafik dalam bahasa Yunani itu hipokrites. Saudara, adalah suatu pengertian seakan-akan memiliki suatu arti aslinya itu tidak harus negatif. Sekarang konotasinya selalu negatif, saudara. Arti daripada hipokrites ini dalam bahasa asli adalah actor. Seseorang mungkin bisa dikatakan aktor, saudara, di dalam suatu drama yang sedang menghidupi hidup, menceritakan hidup yang lain daripada hidup dia sesungguhnya. Itulah aktor di dalam suatu drama, saudara. Kalau saudara perhatikan aktor-aktor tersebut ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang bahkan profesional yang dibayar untuk menceritakan hidup yang berbeda dengan hidup mereka. Bagi aktor yang paling penting adalah efek daripada tindakan mereka. Mereka mementingkan bukan kebenaran, mereka mementingkan adalah apa yang akan terjadi. Kalau drama itu berkenaan dengan kematian, mereka akan menggunakan segala skills daripada hidup mereka untuk akhirnya menggugah hati orang lain, untuk akhirnya bisa merasakan kesedihan karena proses atau kematian yang terjadi. Jadi sekali lagi, saudara, aktor bukan cuma menghidupi hidup yang berbeda, tapi mereka adalah orang-orang yang menginginkan, mengharapkan melalui apa yang mereka lakukan, efek terhadap orang lain itu bisa tercapai. Bukan memperjuangkan kebenaran, tapi akhirnya mencapai apa yang mereka inginkan efek tersebut. Soalnya hipokrites sendiri bukanlah selalu harus negatif. Ada orang-orang seperti mata-mata itu harus menjalani hidup yang berbeda. Ya, dan mata-mata tidak harus negatif, karena bangsa Israel juga pernah mengirimkan mata-mata ke dalam tanah perjanjian, saudara. Mereka menghidupi suatu hidup yang berbeda dengan, ya mereka tidak boleh ketahuan bahwa mereka adalah mata-mata. Atau seorang penginjil, misionaris yang hidup di suatu daerah, demi pengabaran Injil harus mengatakan bahwa mereka adalah melakukan suatu hal, tapi itu bukanlah yang paling utama sebenarnya mereka lakukan. Mereka sebenarnya mau mengabarkan Injil, menjalankan misi daripada Tuhan. Tidak harus hipokrites itu dimengerti secara negatif. Menjadi negatif karena orang yang melakukan tidak ada hak, tidak ada kepentingan sebenarnya untuk menjalankan hal ini. Menjadi suatu hal yang negatif karena para religious leaders ini tidak ada kepentingan, none of their business untuk menjalankan dua hidup yang berbeda ini. Entah mereka tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, kecaman daripada Tuhan Yesus ini menyatakan ada suatu hal yang aktif yang mereka sedang lakukan. Menarik sekali, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, saudara perhatikan di sini ayat yang ke-13, mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan bahkan sebenarnya sendirinya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang yang tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Entah apa yang mereka lakukan, yang pasti mereka tidak lagi mengerti mengenai Injil atau apa yang benar yang sedang mereka ajarkan tersebut. Mereka mungkin menyelewengkan ajaran tersebut. Sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar, tidak penting bagi Tuhan pada saat ini. Karena nanti saudara melihat bagaimana mereka bukan saja tidak masuk ke dalam kerajaan surga, saudara melihat ada dua kata aktif yang Yesus gunakan bagi mereka. Yang pertama, mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Mereka menutup pintu-pintu tersebut.
Yang kedua kata aktif yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah mereka merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, hari ini kita memperhatikan dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, kita perhatikan yang pertama di sini, saudara, bukan berarti bahwa Torah in itself itu adalah sesuatu yang harus dipertentangkan dengan kerajaan surga. Kalau Yesus katakan di sini bahwa kamu telah menutup pintu-pintu kerajaan surga, itu sebenarnya ada suatu indikasi secara implisit bahwa mereka seharusnya bisa membawa orang kepada pintu-pintu kerajaan surga. Mereka adalah guru-guru Torah, mereka adalah pengajar-pengajar daripada hukum, mereka adalah orang-orang yang seharusnya bisa menuntun melalui apa yang mereka ajarkan tersebut kepada orang-orang dan membawa mereka kepada pintu kerajaan surga. Torah sendiri, perjanjian lama sendiri, hukum sendiri bukanlah harus dipertentangkan dengan Injil, saudara. Banyak orang yang melihat bahwa Torah itu adalah suatu yang antitesis terhadap dengan Injil. Torah pun adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Orang dengan melihat Torah itu bisa dengan melakukan Torah. Memang tidak bisa dalam hidup kita secara sempurna melakukan. Tapi bukan Torah itu diberikan oleh Tuhan untuk menjegal orang tidak ke surga. Bukan itu, saudara. Bukan itu maksudnya. Torah in itself bukanlah untuk menjegal orang tidak masuk ke surga. Mereka yang menginterpretasikan Torah sedemikian akhirnya merintangi orang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Itu harus kita perhatikan di sini, saudara. Saudara, kata menutup pintu, kleite, saudara, dalam bahasa Grekanya dari kata dasar kleio, yang mirip atau kata lainnya itu adalah kleis, itu berarti kunci, saudara. Kleis itu berarti kunci, kleite berarti menutup, ya. Mereka menutup, kleite, saudara. Ini dekat sekali dengan kata kunci. Saudara, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud datang untuk akhirnya menggagalkan Torah. Jadi jangan pertentangkan Torah dengan Yesus, Torah dengan Injil. Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk membatalkan Torah. Bahkan satu titik pun iota daripada hukum tersebut tidak akan hilang, saudara. Ini janji daripada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pintu, saudara. Luar biasa, ini saudara bisa melihat kesinambungan di sini. Mereka menutup pintu, Yesus adalah pintu. Dan dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus berkata kepada Petrus yang sudah memberikan pengakuan iman yang benar, bahwa, dan juga bagi saya pada rasul-rasul yang lain, bahwa mereka memegang kunci, saudara, kepada kerajaan surga. Saudara, semua ini berkaitan satu dengan yang lainnya, saudara. Dan sekali lagi bukan Torahnya yang membuat orang itu tidak bisa datang kepada Tuhan, tapi mereka yang menginterpretasikan Torah ini membuat akhirnya orang-orang itu tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara, sangat serius sekali ketika Yesus sudah mengatakan di sini bahwa mereka sendiri tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Bahkan oleh karena mereka, maka orang-orang lain itu akhirnya tidak bisa masuk karena pintu ditutup. Bahkan lebih keras lagi, mereka merintangi atau dalam bahasa aslinya itu tidak memperbolehkan atau they do not allow, mereka tidak memperbolehkan orang untuk akhirnya masuk. Saudara, berusaha untuk masuk, kita harus mengerti di sini bukan usaha works untuk akhirnya manusia bisa masuk ke kerajaan surga. Tapi mereka adalah mereka yang merintangi, mereka yang seharusnya bisa masuk, yang akan masuk ke sana kan. Bukan pekerjaan Tuhan dibatalkan oleh mereka, tapi tanpa dengan keberadaan mereka, orang semakin tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Itu yang mungkin dimaksudkan di sini, saudara. So, dua hal yang sangat penting di sini, saudara. Dua hal yang membuat kita harus berpikir mengenai diri kita. By the way, saudara, saya coba menjelaskan ayat 14 sedikit saja. Sedikit saja ayat 14, saudara. Ayat 14 ini bicara mengenai kelanjutan daripada kemunafikan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang menelan, dikatakan mereka menelan rumah janda-janda, ya, rumah janda-janda, sedangkan mereka adalah orang yang beribadah. Ini melakukan suatu kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang religious leaders semacam demikian. Mereka berdoa, orang lihat mereka adalah sebagai orang yang demikian baik dengan doa yang demikian panjang, tapi mereka sebenarnya adalah orang yang sedang mengelabui bahkan orang-orang yang paling lemah, yaitu janda-janda di dalam masyarakat tersebut. Mereka menelan rumah daripada janda-janda tersebut. Ini pendeskripsi bagi saya, ini adalah deskripsi daripada kemunafikan mereka yang lebih lanjut lagi, saudara. Saudara, perhatikan di sini, kita lanjutkan dalam ayat yang ke-13, saudara, mengenai dua hal ini, menutup pintu
dan juga akhirnya merintangi orang, saudara, shut up, menutup pintu. Saudara, melihat suatu hal yang sangat mungkin bisa dikatakan ironi, saudara, bahwa mereka yang mempelajari firman Tuhan, para ahli Taurat, para Farisi yang seharusnya paling mengenal firman Tuhan, mereka menggunakan demikian banyak waktu, spend demikian banyak waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi Yesus katakan bahwa pada akhirnya mereka sedang menutup pintu-pintu kerajaan surga. Ya, mereka sedang menutup, shut the gate. Mereka membuat orang akhirnya tidak bisa masuk oleh karena apa yang mereka lakukan tersebut. Saudara, menutup di sini bukan cuma menutup dalam arti tutup pintu gitu saja, tapi suatu firm closing. Mereka benar-benar mengunci, menutup pintu daripada kerajaan surga tersebut. Saudara, ini adalah orang-orang yang sangat dekat sekali dengan firman Tuhan. Tapi mereka akhirnya adalah orang-orang yang efeknya apa yang mereka lakukan itu begitu berlawan dengan keselamatan yang seharusnya datang juga daripada pemberitaan firman Tuhan tersebut. Saudara, yang kedua di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih jelek daripada itu, worse than that. Bukan cuma menutup saja, maka mereka bahkan tidak mengizinkan, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan baik menurut saya dengan cara merintangi, saudara, merintangi bahwa mereka yang berusaha untuk masuk, mereka bukan cuma menutup saja, bahkan mereka sengaja merintangi orang untuk masuk dalam pintu tersebut. Wah, saudara, ini suatu sindiran, suatu kecaman yang sangat keras sekali, saudara. Saudara, dengan cara apa mereka akhirnya bisa melakukan demikian, saudara? Kemungkinan saja, saudara, pada saat itu banyak orang yang tertarik sebenarnya dengan pengajaran Kristus. Pada saat itu banyak orang yang tertarik dengan apa yang Yesus Kristus katakan dan mereka mungkin mau mendekat kepada Kristus. Tapi karena religious leaders ini adalah orang-orang yang akhirnya juga disegani oleh orang-orang yang lainnya. Dan mereka akhirnya diskredit Yesus, dan oleh karena perkataan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang lain itu yang menyegani juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, akhirnya tidak berani mendekat kepada Yesus. Jadi di sini, saudara, Yesus mengatakan itu bukan suatu hal yang tidak sengaja dilakukan, tapi mereka sengaja dengan apa yang mereka lakukan melawan Yesus, mereka sudah merintangi orang-orang datang kepada Yesus. Mereka mungkin lebih suka orang-orang datang kepada mereka, ya otoritas tertinggi keagamaan, kalau bisa ada dalam tangan mereka. Mereka tidak sudi kalau ada otoritas tertinggi di dalam tangan Yesus, itu kan di luar tradisi, itu kan suatu orang yang bahkan, kalau saudara mengikuti PKM, saudara, itu bahkan saudara-saudara Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus itu tidak waras. Mengajar secara tidak waras. Karena apa? Berbeda dengan tradisi. Berbeda dengan kebiasaan. Nah, ini para religious leaders juga mungkin merasakan ini suatu hal yang salah, ini suatu blasphemy, suatu penghujatan. Mereka diskredit Yesus dengan kuasa Beelzebul. Maka Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menguasai setan. Itu diskredit. Orang yang mendengarkan hal itu karena menghargai orang-orang pemimpin-pemimpin agama ini akhirnya juga tidak bisa mendekat kepada Yesus. Ini mereka merintangi, saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada satu ayat yang pendek ini, saudara? Saya teringat tiba-tiba saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan Judaizer. Kau tahu Judaizer? Judaizer pertama kali dilaporkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kita bisa lihat, saudara, Kisah Rasul, coba kita buka Kisah Rasul pasal 15, itu adalah kontroversi pertama di dalam sejarah gereja. Luar biasa sekali, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat ke-1 diceritakan mengenai kontroversi tersebut. Berapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia, mereka adalah orang-orang Yahudi, mungkin Yahudi yang sangat ketat sekali, dari Yudea pergi ke Antiokhia, dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kau perhatikan di sini, saudara, mereka sudah mengajarkan suatu Injil yang berbeda. Mereka twist the gospel. Injil itu menceritakan mereka finalitasan, simplicity and the finality of the gospel. Yaitu kematian Yesus Kristus itu saja yang cukup. Bisa mereka tambahkan suatu hal yang lain, yaitu sunat. Kalau kamu tidak disunatkan, maka bukan cuma mengajarkan supaya mereka disunatkan, tapi mereka memberikan suatu syarat yang lain. Kalau kamu tidak disunatkan, maka kamu tidak bisa diselamatkan. Kamu juga tidak akan bisa diselamatkan. Saudara, ini adalah suatu pengajaran. Mereka entah sadar tidak sadar, tidak peduli. Yesus tidak peduli mengenai hal ini. Yang faktanya adalah mereka mengajarkan suatu Injil yang berbeda. Mereka membuat begitu banyak orang yang mungkin pada saat itu terpengaruh oleh mereka dan akhirnya tidak melihat keindahan daripada Kristus, menjauhkan mereka daripada Kristus. Bahkan mereka tidak lagi bisa mengerti
Apa itu keindahan daripada salib Kristus? Orang-orang semacam demikian, Judaisme semacam demikian itu perlu diperangi. Dan kalau saya perhatikan dalam ayat yang kedua, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Mengapa harus ada perjuangan yang demikian keras daripada Paulus dan Barnabas? Karena Paulus dan Barnabas memperjuangkan orang supaya bisa mengenal Kristus, bukan dengan adat istiadat atau hal-hal yang lainnya. Itu membuat mereka semakin jauh daripada Kristus. Orang semacam demikian Judaizer, lebih baik tidak ada. Saudara. Ya kan, orang-orang semacam demikian itu ketika mereka berada, itu keberadaan mereka membuat orang itu mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Mereka bahkan merintangi orang untuk bisa datang kepada Kristus. Kalau mereka tidak ada itu lebih baik, orang semakin bisa mengerti Injil Kristus daripada keberadaan mereka. Cilakalah kita pelayan-pelayan dalam gereja, kalau karena keberadaan kita, orang semakin tidak mengerti siapa Kristus. Karena pelayanan kita membuat orang semakin melihat Kristus yang berbeda. Cilakalah kita lebih baik tidak perlu ada dalam gereja. Orang semacam demikian, Tuhan kecam, engkau sudah membuat orang yang seharusnya bisa masuk, bisa mengerti Injil, semakin tidak mengerti Injil. Ini suatu kecelakaan yang sangat besar sekali. Yang kedua, saudara, siapakah, apa yang bisa kita pelajari daripada perikop ini? Bukan cuma Judaizer in the past, akan tetapi di zaman ini bukankah banyak juga false teachers, guru-guru yang salah, yang akhirnya membawa orang semakin mencintai mereka lebih daripada Kristus. Mencintai mereka melalui apa? Karena kesaksian-kesaksian, mereka naik turun surga, ke neraka, bahkan kesaksian mungkin miracles, mujizat, seterusnya membuat orang akhirnya tertegun kepada mereka, pada fenomena-fenomena tersebut, bukan kepada Kristus. Orang-orang semacam demikian, saya katakan orang-orang yang merintangi, orang-orang bisa datang kepada Kristus. Mereka sedang menutup pintu kerajaan surga oleh karena keberadaan mereka dan apa yang mereka lakukan. Tapi kita jangan kritik orang-orang semacam demikian, saudara. Kita juga harus melihat bagaimana kita akhirnya adalah orang-orang yang mungkin saja dalam pelayanan kita menonjolkan diri kita lebih daripada Kristus. Mungkin saja dalam pelayanan kita akhirnya membawa orang, akhirnya menarik orang kepada kita, pada pelayanan kita, pada pengalaman kita, kepada keberadaan kita, kepada kebolehan kita, bukan kepada salib Kristus. Ketika kita melakukan hal tersebut, apapun yang kita pikirkan, kita sedang akhirnya membawa mereka kepada diri kita, bukan kepada Kristus. Ketika seorang pelayan dalam gereja tidak ada lagi, apa yang kita rasakan? Ketika seorang hamba Tuhan dalam gereja, yang selama ini terus bekerja melayani dengan baik dalam gereja, tidak ada lagi, apa yang kita rasakan? Ketika gembala sidang sudah tidak ada dalam gereja tersebut, apa yang akan kita rasakan? Apa kita merasakan kehilangan, dan kita berasa bahwa pekerjaan Tuhan sudah tidak lagi bisa dilanjutkan karena orang tersebut tidak dalam gereja. Pada saat itu kita melihat kepentingan pribadi lebih daripada Kristus kepala gereja. Saya berdoa GRI Karawaci menjadi suatu gereja yang semua banyak orang yang bekerja. Banyak orang yang melayani Tuhan, tapi tidak ada satu orang pun yang merasa diri penting dalam gereja ini. Tidak ada satu orang pun yang merasa diri bahwa keberadaanku lah yang membuat akhirnya seluruh pelayan ini bisa bergerak. Kapanpun Tuhan kalau mau menggantikan kita, Tuhan bisa menggantikan kita. Itulah semangat pelayan yang baik di hadapan Tuhan. So, religious leaders ini mengatakan bahwa bukan Yesus, tapi aku. Akulah yang duduk di kursi Musa. Kamilah yang akhirnya menginterpretasikan apa itu tradisi daripada Musa Judaism. Bukan Yesus, tapi aku. Dengan demikian, mereka menghalangi orang-orang untuk datang kepada Yesus, karena mereka datang kepada orang-orang religious leaders tersebut. Yang terakhir, saudara, berhati-hatilah dengan apa yang kita ajarkan. Saudara, berhati-hatilah dengan apa yang kita ajarkan dalam Yakobus. Sudah dikatakan, Yakobus memperingati kita dalam surat Yakobus. Mereka yang mengajar itu harus berhati-hati. Waktu kita mengajar, kita sangat potensi sekali, itu gampang melakukan kesalahan. Saudara, kalau perhatikan, nanti saudara ikut seminar, sola scriptura dan tradisi, saudara, dalam sepanjang gereja Tuhan. Betapa banyak orang-orang yang bermaksud baik, orang-orang yang penting dalam gereja, yang melakukan kesalahan melalui ajarannya. Profesor saya pernah mengatakan suatu kalimat, di dalam pelayanan dalam gereja yang paling penting itu, knowledge is important, saudara. Pengetahuan itu sangat penting sekali, tapi yang paling penting dalam gereja Tuhan itu adalah humility, kerendahan hati. Karena fakta menunjukkan kepada kita dalam sejarah gereja, mereka yang melakukan kesalahan itu bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang Kristen biasa, tapi orang-orang yang akhirnya luar biasa sebenarnya. Arius,
yang mengajarkan Arianism, itu bukanlah orang biasa, dia adalah elders, dia adalah tua-tua dalam gereja. Dia adalah orang yang sangat penting. Justru pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang mengajar lebih khususnya, saudara, memiliki suatu danger dalam memberikan pengajaran yang salah. Kita harus lebih rendah hati. Kita harus akhirnya lebih bergantung kepada Tuhan. Saudara, mengajar yang salah, itu adalah suatu kecelakaan besar dalam gereja. Lebih baik gereja tidak ada pengajar. Lebih baik gereja tidak ada pengajar daripada memiliki pengajar yang salah. Lebih baik gereja tidak ada pelayan daripada pelayan yang akhirnya menarik orang kepada dirinya, bukan kepada Kristus. Lebih baik gereja dipenuhi dengan orang-orang yang humble di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-23 ini, kalau saudara perhatikan, ini kecaman dan demikian sangat berbeda dengan beatitudes atau ucapan bahagia. Coba kita buka Matius pasal yang ke-5, saudara. Matius pasal yang ke-5 itu dipenuhi dengan ucapan-ucapan bahagia, berbahagialah ini, berbahagialah itu. Ada orang komentator yang mengatakan bahwa kecaman yang pertama dari Tuhan Yesus Kristus ini, itu bisa diparalelkan dengan ucapan bahagia yang pertama. Kalau kita baca Matius pasal 5 ayat yang ketiga, di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dikontraskan dengan para pemimpin-pemimpin agama tersebut, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak memiliki kerajaan surga. Bahkan engkau pun sendiri pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Mereka tidak memiliki kerajaan surga. Tapi mereka adalah religious leaders. Tapi berbahagialah mereka yang Tuhan katakan poor in spirit, yang miskin di hadapan Tuhan. Yang mungkin tidak memiliki kuasa apa-apa, yang hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan katakan, engkaulah mereka yang punya kerajaan surga. Kalau mereka religious leader dan mereka yang menggunakan kuasa untuk menarik orang kepada diri mereka. Di sini Yesus dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ketiga mengatakan berbahagialah mereka yang tidak memiliki kuasa tersebut. Yang tidak merasakan bagaimana mereka harus memanipulasi orang atau memperjuangkan kuasa tersebut di dalam gereja Tuhan. Sehingga orang datang, mereka memakai kuasa untuk menarik orang datang kepada Tuhan, kepada mereka. Saudara. Mereka adalah orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah orang yang hanya mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. Gereja bila dipenuhi dengan orang seperti demikian, gereja tersebut adalah gereja yang penuh dan diberikan belas kasihan yang banyak oleh Tuhan. Mari kita menjadi GRI yang penuh dengan orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dari semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, penatua, pengurus, semuanya merasa miskin di hadapan Tuhan. Itulah sikap yang buat kita akhirnya bisa memperjuangkan kemuliaan Tuhan dalam gereja. Kita merasakan bahwa diri kita penting, kita merasakan bahwa pelayanan kita penting, kita merasakan orang-orang tertentu dalam gereja itu yang sangat-sangat penting, esensial. Tanpa orang-orang tersebut gereja akan jatuh, pada saat itu kemuliaan Tuhan berkurang dalam gereja. Cilakalah kita kalau kita menjadi pelayan semacam demikian. Yang Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur ya Tuhan karena Tuhan membawa gereja dari zaman ke zaman dan setiap zaman selalu ada gereja Tuhan yang sejati. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja GRI Karawaci khususnya dan gereja-gereja lainnya di seluruh permukaan dunia dan khususnya di Indonesia yang setia kepada Tuhan. Apapun denominasi gereja tersebut. Ya Tuhan memberkati semua gereja yang setia, domba-domba yang adalah domba-dombamu sendiri. Engkau berikan belas kasihan sehingga mereka bisa digembalakan melalui firman Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Kami mendoakan seluruh pelayan Tuhan, mereka yang memiliki jabatan dalam gereja. Janganlah membuat kami, mereka orang-orang yang mengejar jabatan, yang mementingkan jabatan. Biarlah kami mementingkan dan membawa domba-domba tersebut kepada Tuhan melalui apa yang kami lakukan, kami layani, dan mungkin bahkan melalui jabatan kami dalam gereja. Misalkan semua orang-orang yang melayani Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang lemah ya Tuhan. Mungkin memiliki dosa, mungkin mengaburkan Injil, mungkin yang melakukan demikian banyak hal yang keji di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan terus memurnikan hati mereka hingga lama demi waktu ya Tuhan, gereja Tuhan semakin dimurnikan. Misalkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.